Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para profesor dan kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis ke-21 dari Al-Arba'in Nawawiyah. Artinya ini hadis yang setengah yang terakhir ya. Karena Arba'in Nawawiyah terdiri atas 42 hadis. 42 hadis yang dimana Islam berporos di atas 42 hadis ini. Dan intisari Islam ada pada 42 hadis ini. Dan semua hadis-hadis tersebut memiliki kriteria jawami'ul kalim. Yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya mendalam. Kita sampai pada penghujung setengah dari hadis-hadis ini, itu hadis ke-21 tentang iman dan istiqamah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah yang kunyahnya ada yang mengatakan Abi Amrah dan ada yang mengatakan Abi Amr. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Berkata, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ajarkanlah kepadaku dalam Islam suatu ajaran atau suatu perkataan yang aku tidak akan tanya lagi kepada orang lain selain engkau setelah ini. Aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah jawabanmu ini. Qala, Nabi berkata, qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan sahabat Abu Amrah Sufyan bin Abdullah yang dia bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu kesimpulan yang bisa dia kerjakan, ya, tidak usah panjang-panjang, yang penting dia ingin komitmen dengan arahan tersebut, ya, sehingga dia bisa selamat dan tidak perlu tanya kepada orang lain. Ya, ini permintaannya berat ya, suatu perkataan yang dia ingin komitmen dengan petunjuk tersebut atau perkataan tersebut dan dia tidak akan tanya kepada orang lain setelah itu. Maka Nabi SAW menjawab, Qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi kita tahu bahwa ini jawaban yang sangat penting karena dia ringkas dan padat dan merupakan pegangan bagi setiap orang untuk bisa menjalani kehidupan ini. Para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jawaban Nabi SAW, Qul amantu billah tsumma istaqim, ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di antara surat Al-Ahqaf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada kesedihan pada mereka. Demikian juga Allah memuji orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam surat Fussilat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah kepada mereka malaikat yang berkata kepada mereka janganlah takut dan janganlah bersedih dan gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Disebutkan ini adalah buah dari istiqamah di mana orang-orang yang beriman dan istiqamah di penghujung hayatnya malaikat akan datang beri kabar gembira karena kematian adalah kondisi yang sangat mengerikan, kekhawatiran apa yang terjadi setelah ini ketika nyawa dicabut. Maka dalam kondisi yang sangat mengerikan tersebut datang malaikat memberi ketenangan. Dia mengatakan wa absyiru alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan masa depanmu, wa la tahzanu, dan jangan khawatir dengan apa yang kau tinggalkan, jangan khawatir, ya. Wa absyiru bil jannah, dan beri kabar dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Tapi kita akan bahas tentang dua kalimat ini, amantu billah tsumma istaqim, ya. Jadi wasiat Nabi SAW dua kata, ya,
Qul amantu billah, kemudian istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah, istiqomahlah. Istiqomahlah ya. Inilah dua poin yang disuruh oleh Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Kalau kita berbicara tentang iman kepada Allah, ya, ini berarti seorang fokus karena banyak orang menyangka namanya istiqomah hanya masalah amalan zahir ya, ke masjid, kemudian mungkin bayar zakat, mungkin puasa. Tetapi ternyata pembahasan masalah hati ini juga penting ya. Ini masalah iman kepada Allah. Karena kita tahu Ahlus Sunnah memandang iman itu ada 3 rukunnya ya, 3 rukun iman. Apa namanya? Al-iman ya. Menurut Ahlus Sunnah terdiri atas 3 hal ya. Yaitu i'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati, kemudian al-qaul bil lisan, perkataan dengan lisan, kemudian al-amal bil jawarih, al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Anggota tubuh seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Banyak orang ketika kita berbicara tentang istiqomah, mereka fokus ke sini. Istiqomah untuk beramal. Istiqomah untuk beramal. Biasanya orang fokus ke sini. Benar, ini perlu. Istiqomah untuk beramal. Ada 2 hal yang lain. Ada istiqomah dengan lisan. Istiqomah untuk selalu berzikir kepada Allah misalnya. Istiqomah dengan lisan. Ya, misalnya istiqomah untuk senantiasa berzikir. Istiqomah untuk misalnya tilawah Al-Quran. Ini contoh istiqomah dengan lisan. Nah, ada poin yang sangat penting dari semuanya adalah istiqomah dengan hati. Ini berkaitan dengan amalan-amalan hati. Di antaranya adalah masalah keimanan. Di antaranya al-imanu billah. Di antaranya iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ini ternyata perlu istiqomah karena perlu dikokohkan dan juga untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang berkaitan iman kepada Allah. Ini masalah iman kepada Allah. Apa poin dari iman kepada Allah? Iman kepada Allah terdiri atas 2. Al-iman biwujudillah. Iman bahwa Allah itu ada. Benar-benar ada. Menyelisih orang-orang ateis, orang-orang dahriyah. Kemudian tauhidullah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah sebagaimana sering kita singgung dalam rububiyahnya. Rububiyahnya. Kemudian dalam uluhiyahnya, asma wa sifat. Kemudian dalam uluhiyah. Ini secara sederhana tentang tauhid. Setelah kita meyakini Tuhan itu ada, Tuhan itu benar-benar ada, kita harus meyakini Tuhan itu esa. Tidak berbilang, tidak ganda, tidak sebagaimana keyakinan sebagian agama yang meyakini Tuhan itu berbilang, ganda, 2 atau 3 ya, atau lebih daripada itu. Maka di antara syarat iman kepada Allah selain meyakini iman itu Allah itu ada, harus mentauhidkan. Rububiyah maksudnya apa? Hanya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah sendiri. Allah esa sendirian, tidak ada yang bantu ya dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Alam semesta. Asma sifat maksudnya Allah Maha
Maha dalam segala sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya. Kemudian uluhiyah artinya hanya Allah esa untuk diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Inilah makna tauhid. Rububiyah maksudnya kita yakin Allah sendiri dalam mencipta, Allah sendiri dalam alam semesta yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur matahari, tidak ada yang mengatur rembulan ya, semua masing-masing di orbitnya. Semua proses alam semesta yang begitu banyak ya, semua yang atur hanya Tuhan ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur ya. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ada yang innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit dan bumi sehingga tidak bergeser. Jadi Allah yang ngatur sendirian. Yang mencipta juga, makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu duriba matsalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa ijtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Mereka enggak akan bisa ciptakan seekor lalat. Yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kelihatannya hina itu ternyata tercipta dengan sempurna sebagai seekor lalat. Dengan mata fasetnya, dengan bentuknya, dengan kekuatannya, dengan tidak ada yang bisa menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis kata dari qudsi, wal yakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan. Kalau bisa mereka mau menciptakan semut. Semut, siapa yang bisa ciptakan semut? Satu dunia orang berkumpul untuk menciptakan semut, sembahan-sembahan mereka suruh kumpul bikin semut, tidak bisa. Dan terlalu banyak kita tahu bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah dalam bentuk makhluk. Ada sapi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Siddhartha. Mereka manusia-manusia. Mereka tidak pernah menciptakan, Nabi Isa tidak pernah menciptakan seekor semut, tidak pernah ya. Dan tidak ada yang bisa menciptakan itu semua. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wal yakhluqu habbatan, kalau mereka mampu menciptakan habbah, yaitu sebuah biji yang kalau ditanam bisa tumbuh, enggak ada yang bisa mampu menciptakan. Belum ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa, tidak memerlukan selainnya ya. Kita tahu bahwasanya sesembahan-sembahan Allah memerlukan kepada yang lainnya. Ada yang butuh makan, ada yang butuh tidur, ada yang butuh istirahat, ada yang butuh dirawat, ada yang butuh dikasih sajen. Itu semua bukan Tuhan. Tapi semua sifat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dialah Allah yang tidak ada serupa dengan Dia dan Dia Maha melihat, Maha mendengar. Artinya Allah memiliki sifat-sifat tidak ada yang menyamainya. Contoh sederhananya, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tanpa batas. Allah mendengar semuanya ya. Kita manusia punya pendengaran tapi sangat terbatas. Dari pertama kita lahir kita tidak bisa mendengar, kemudian kita bisa mendengar, pendengaran kita pun sangat terbatas, terjangkau, ada intervalnya. Kalau frekuensinya terlalu kecil kita nggak bisa dengar, kalau frekuensi terlalu tinggi juga kita nggak bisa, telinga kita tidak mampu untuk mendengarnya, terlalu jauh juga tidak bisa mendengar, pendengaran kita sangat terbatas ya, sangat terbatas ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Makanya dalam terjemahan ada tambahan Maha. Itu menunjukkan Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Dalam sifat-sifatnya. Kita bicara ilmu, Allah tidak didahului dengan kebodohan. Kita dahulunya enggak ngerti. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak ada ilmu sama sekali. Bayu lain enggak ada apa-apa. Kemudian Allah jadikan kalian penglihatan, pendengaran, hati, itu merupakan sumber ilmu, maka ilmu kalian pun bertambah agar kalian bersyukur. Jadi manusia dulu ketidaktahuan, dari kejahilan, ketidakngertian. Kemudian dia belajar sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, setahap demi setahap. Sampai akhirnya dia punya ilmu, ilmu itu pun terbatas. Terbatas, kemudian selain terbatas, ditimpa dengan kelupaan. Kita betapa sering lupa, betapa banyak buku kita baca kita lupa, betapa banyak ayat kita baca hafal kita lupa, betapa banyak hadis kita sudah pernah hafal kita lupakan. Sifat manusia ya. Adapun Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan pernah tidak pernah lupa ya. Ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah salah dan juga tidak pernah lupa. Jadi semua sifat seperti itu, meskipun kita sama Allah sama-sama memiliki sifat melihat, mendengar, tapi
pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan pendengaran Allah tidak sama pendengaran kita, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita dan seluruh sifat. Itu namanya mentauhidkan Allah dari sifat-sifat. Karenanya orang yang percaya sama dukun dikatakan musyrik. Dia tidak mengesahkan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu masa depan cuma Allah semata. Kecuali Rasul yang Allah kasih tahu dan malaikat yang Allah kasih tahu. Selain Allah tidak kasih tahu, tidak ada yang tahu. Kata Allah, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Dialah Allah yang tahu hal gaib di antaranya masa depan. Dan Allah tidak pernah membongkar al gaib tersebut kepada siapapun kecuali yang Allah ridhai, yaitu dari kalangan para rasulnya. Dari kalangan rasul manusia maupun dari kalangan rasul malaikat, Allah kasih tahu sebagian ilmu gaib, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Oleh karena Nabi sendiri tidak tahu ilmu gaib secara mutlak. Enggak, Nabi kalau Allah kasih tahu baru tahu. Malaikat tidak tahu ilmu gaib. Enggak ada yang tahu terjadi masa depan, enggak ada. Jin tidak ada yang tahu. Iblis tidak tahu terjadi masa depan. Iblis tidak tahu, ya. Makanya Allah menyebutkan iblis ketika mengatakan aku akan berjanji, aku akan buat mereka kebanyakan tidak bersyukur kepadamu. Dia hanya menduga-duga. Ya. Dia hanya menduga-duga dan dugaannya itu benar, tapi dia tidak tahu pasti tentang masa depan, ya. Intinya karenanya ketika ada seorang dukun mengaku mengetahui masa depan dengan trik-trik yang dia lakukan, dengan ramalan-ramalan, entah dengan melihat ruas jari, entah melihat perubahan bintang, gerakan bintang, entah dengan apapun, dengan garis-garis. Maka kalau ada yang percaya sama dukun, di mana dukun mengaku mengetahui masa depan, maka dia telah berbuat syirik. Dia mensyirikkan dukun tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sama-sama mengetahui masa depan. Ya. Dari situ maka orang yang percaya kepada dukun disebut orang musyrik. Orang yang percaya kepada dukun disebut dengan orang musyrik. Sama ketika rububiyah tadi kita bilang Allah mengatur alam semesta, tidak ada yang mengatur bersama Allah. Allah sendirian, kemudian ada yang meyakini bahwasanya misalnya Nyi Roro Kidul diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur pantai selatan, maka musyrik. Dia musyrik. Nyi Roro Kidul tidak pernah mengatur pantai selatan, tidak pernah diberi hak sama sekali, tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk mengatur pantai selatan. Ya. Siapa yang meyakini pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, dia melakukan apa yang dia kehendaki, musyrik. Karena yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang mengatur hujan, mereka tidak bergerak kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan yang telah Allah berikan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. Malaikat semua tunduk. Malaikat ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur gunung, tapi semua atas perintah Allah. Ya, atas perintah Allah. Makanya kita harus mengesahkan Allah. Ya, tidak ada yang meyakini bersama Allah ikut ngatur, enggak ada. Allah raja mutlak di alam semesta ini. Enggak ada yang ikut-ikut Allah dalam mengatur. Ya. Sama, Allah punya sifat-sifat yang mutlak, termulia, tertinggi. Asma'ullahil husna wa sifatuhul ula. Allah memiliki nama-nama terindah, memiliki sifat-sifat tertinggi. Kemudian al-uluhiyah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kita hanya berdoa kepada Allah. Kita hanya menyembelih kepada Allah. Kita hanya bernazar kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan, berarti dia tidak melakukan amantu billah. Amantu billah, ya. Ya, misalnya dia ternyata menyembelih kepada jin, ya. Darahnya ditumpahkan buat jin, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalnya dia berdoa kepada nabi, ya nabi, syirik, berdoa kepada Allah. Allah sangat suka dengan ibadah doa karena dalam doa nampak ketundukan seorang kepada Rabbul Alamin. Dia sangat-sangat tunduk, kemudian dia minta kepada Allah, suka. Makanya kalau hamba yang berdoa Allah suka. Doa yang ibadah yang termulia di antaranya ibadah doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Kemudian ada yang berdoa kepada nabi, ya Isa misalnya, ya Muhammad, syirik. Apalagi kepada wali, ya Ahmad al-Badawi. Jangankan kepada nabi, kepada malaikat, ya Jibril, syirik, enggak boleh. Doa adalah ibadah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah musyrik. Kalau ada yang menyembah kambing untuk malaikat Jibril, syirik, musyrik, enggak boleh. Inilah namanya intisari daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tsumma istaqamu ay tsumma la yusyrikuna billahi syai'a. Kemudian mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu
wa taala. Jadi ini istiqomah yang paling utama ya, ini istiqomah yang paling utama. Utama ya, yaitu seorang istiqomah untuk tidak syirik. Seorang istiqomah untuk bertauhid dan tidak syirik. Syirik kepada Allah. Syirik dengan syirik besar maupun syirik kecil semua dia jauhi. Oh, dia istiqomah untuk tidak riya. Dia istiqomah untuk tidak ujub. Kalau ada dia lawan, ada lawan. Kalau dia salah dia istighfar. Dia selalu istiqomah. Karena nanti akan sebutkan bahwasanya syarat istiqomah bukan berarti tidak salah. Tapi kalau dia salah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tidak kalah penting sekarang juga al-iman bi wujudillah, yakin bahwasanya Allah itu ada dengan bukti-bukti. Betapa sering doa kita dikabulkan. Kita minta tahu-tahu Allah kabulkan. Banyak, sering sekali ya. Sering sekali. Enggak usah kita ceritakan. Banyak kita minta kepada Allah kabulkan. Dan banyak bukti bahwasanya Tuhan itu ada, itu banyak. Sekarang muncul ateis-ateis yang berkembang ya. Ini hati-hati, jangan kemudian kita lihat dengar-dengar syubhatnya, kita boleh membaca pemikirannya ya. Intinya mereka punya syubhat-syubhat dan semua sudah dibantah oleh para ulama. Mereka hanyalah minoritas segelintir orang yang nyeleneh, yang syad. Yang kebanyakan manusia tahu ada Tuhan meskipun enggak usah diajari. Anak-anak kita aja kita enggak pernah ngajarin tauhid, mereka pun tahu ada namanya Allah Subhanahu wa taala, tahu adanya Tuhan secara. Dan itu adalah sifat manusia secara umum, fitrahnya mengetahui adanya Tuhan. Makanya orang-orang ateis dalam kondisi terdesak mereka pun mencari Tuhan. Dalam kondisi terdesak, mereka pun mencari Tuhan. Saya sering sampaikan, ada teman saya di Bali, dia sering mancing sama orang ateis ya. Kata dia, suatu hari kita di tengah laut, tiba-tiba ombak besar. Saya langsung berdoa kepada Allah. Dia akhirnya juga, ya Tuhan. Dia ateis padahal. Dia ateis. Ketika dalam kondisi terdesak, ya Tuhan, dia minta tolong. Dia mencari sesuatu kekuatan yang bisa mengatur alam semesta ini. Akhirnya fitrahnya bergerak, hidup kembali ketika dalam kondisi terdesak. Tapi intinya ini istiqomah harus kita jaga, istiqomah dalam iman kepada Allah. Jadi saya ulangi lagi, banyak orang ketika bicara istiqomah, mereka menyangka hanya istiqomah tentang beramal. Padahal istiqomah yang lebih daripada itu, yang paling utama adalah istiqomah untuk beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dengan iman yang benar. Setelah kata Allah, kata Nabi SAW, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini yang berikutnya, ini yang lebih berat lagi daripada sekedar beriman. Seorang sudah mencapai keimanan, sudah mencapai keikhlasan, lebih berat lagi untuk istiqomah dalam ikhlas. Makanya dikatakan meraih keikhlasan saja sudah susah. Ya, artinya mungkin seorang berhasil mencapainya. Tentu keikhlasan bertingkat-tingkat. Yang lebih sulit lagi adalah istiqomah menjaga keikhlasan tersebut. Karena penyakit riya itu ada, penyakit ujub itu ada, pengin disanjung, pengin diakui banyak ya, pengin dijadi pusat perhatian untuk orang memuji amal solehnya banyak ya. Maka istiqomah ini hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Makanya kata Al-Ghazali, demikian juga Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamu al-karamah luzumul istiqamah. Karamah teragung adalah melazimi istiqamah. Melazimi istiqamah. Ini karamah yang terhebat ya. Kalau orang bilang ada orang bisa terbang, kita bilang ya terbang ya, jin juga bisa terbang. Jin bisa terbang ya. Orang bisa mungkin matain besi bisa, kita bilang yang itu bukan itu yang Allah tidak pernah suruh kamu bisa matain besi. Allah tidak mengatakan siapa yang bisa terbang maka dapat surga Firdaus, enggak pernah Allah bilang begitu. Enggak pernah Nabi ngomong begitu. Saya bisa terbang dapat surga Firdaus. Siapa yang bisa loncat siapa yang bisa menghilang dapat surga Firdaus, enggak ada. Enggak ada, Nabi pernah mengatakan demikian. Tapi yang ada istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang istiqamah. Istiqamah yang menjaga dirinya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga dirinya dalam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah zaman yang sekarang ini tersebar syahwat
dan syubhat. Mau bicara syahwat tersebar sepuas-puasnya. Mau lihat apa saja mengenai syahwat bisa didapatkan. Di dunia internet, dunia maya, semua bisa dilihat. Orang sudah berfantasi dan sudah melakukan apa yang mereka sepuas-puasnya, mau bikin apa saja mereka sudah praktekkan di dunia ini. Kemudian kalau bicara syubhat, syubhat pun demikian. Kalau dahulu syubhat, kerancuan pemikiran mungkin hanya terbatas, tidak bisa diakses oleh setiap orang. Sekarang semua nulis, mau ateis, mau mulhid, mau zindik, mau kafir, mau musyrik, semua nulis syubhat mereka di dunia maya. Tinggal seorang mengakses, dia bisa baca. Jadi di zaman sekarang ini, kalau ada orang bisa istiqomah, itulah orang yang disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan, kalau ada di zaman sekarang seorang pemuda yang dia bisa ditundukkan pandangannya, bisa 5 waktu ke masjid, selalu ke masjid, ini wali. Bukan yang bisa terbang, yang bisa loncat, yang tembus besi, bukan. Enggak ada dalil kalau tembus besi kemudian masuk surga, enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau ada orang ternyata dia di zaman seperti ini bisa tentukan pandangan, bisa ke masjid, luar biasa. Masya Allah, bilang ini wali. Wali, anak muda seperti ini wali. Saya bilang di zaman sekarang ada orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dia sedekahkan, banyak yang dia lakukan, dia pernah cerita sama orang, diem, tidak pernah cerita. Hanya orang khusus yang tahu karena memang harus interaksi sama dia. Kalau mau ditampilkan dia malu, dia bilang ini wali. Meskipun dia tidak bisa terbang. Meskipun dia tidak bisa tembus tembok. Meskipun dia tidak tembus, kalau kena pisau ya darah ya. Tapi dia ini wali Allah yang sesungguhnya. Di zaman sekarang ini. Makanya itulah kata Ibnu Taimiyah, a'zamul karama luzumul istiqamah. Karama yang terhebat ya adalah luzumul istiqamah. Karena Allah perintahkan, fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan adalah istiqamah. Fastaqima wa la tattabi'anis sabila alladziina la yu'minun. Kata Allah istiqamahlah, istiqamah. Di dalam Al-Qur'an Allah suruh istiqamah. Bukan Allah suruh untuk sakti, ya. Ya. Kesaktian atau karomah yang berupa kesaktian itu kadang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki tatkala dalam kondisi membutuhkan, ya. Tapi bukan, tidak pernah dicari, tidak ada orang belajar agama untuk jadi sakti, itu enggak ada. Sahabat enggak pernah begitu. Enggak ada. Nabi juga tidak pernah mengajarkan demikian. Ya, tapi kadang-kadang Allah berikan kepada para sahabat ketika mereka memerlukan. Bukan ada ilmu khusus, ilmu baku yang dipelajari, enggak ada, ya. Intinya istiqamah. Inilah perkara-perkara yang penting untuk diketahui untuk kita bisa istiqamah. Taib, ada poin-poin yang berkaitan tentang istiqamah. Mungkin saya akan jelaskan aja sambil duduk ya. Silakan di foto. Tapi para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang istiqomah. Tadi sudah kita singgung ya, bahwasanya istiqomah yang paling utama adalah istiqomah di atas tauhid. Benar, istiqomah di atas amal soleh, istiqomah puasa Senin Kemis, itu sangat luar biasa. Zaman sekarang orang istiqomah puasa Senin Kemis, zaman sekarang ada orang istiqomah salat malam, Masya Allah, istiqomah sedekah, Masya Allah. Ini semua adalah istiqomah yang agung. Ada istiqomah dengan lisan, istiqomah baca Quran, di mana-mana dia baca Quran. Dia pasti ada waktu untuk baca Quran dalam kesehariannya. Bahkan dalam safar-safarnya dia masih menyempatkan diri untuk baca Quran. Bahkan dalam liburannya, mungkin libur sama anak-anak, dia masih sempat baca Quran. Istiqomah dalam baca Al-Quran, istiqomah dalam tilawah. Ya. Istiqomah di zaman sekarang zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang, cuma 10 menit mungkin bisa. Istiqomah dia, pagi istiqomah, sore dia kemudian zikir. Ini semua agung, ini semua menakjubkan, ini semua bekal untuk di akhirat. Tapi yang lebih terbaik dari itu semua adalah istiqomah dalam masalah tauhid. Istiqomah dalam masalah tauhid, istiqomah dalam keimanan kepada Allah, istiqomah untuk ikhlas kepada Allah, istiqomah untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk menghindarkan diri dari segala bentuk syubhat yang membuat kita ragu tentang Rabbul Alamin. Nah, ini istiqomah yang terbaik. Amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Kemudian istiqomahlah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabb kami adalah, ini istiqomah yang terhebat, istiqomah di atas tauhid, ya. Kita harus akui di dunia ini orang musyrik lebih banyak daripada orang Islam. Ya, yang menyembah nabi miliaran.
Menyembah Nabi Isa miliaran. Yang menyembah sapi miliaran. Menyembah Siddhartha Gautama miliaran. Banyak. Umat Islam minoritas dibandingkan dengan seluruh orang musyrikin, ya. Yang menyembah ini, menyembah anu, ateis banyak sekali, ya. Banyak sekali. Nah, di antara orang Islam pun kemudian yang bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya pun sebagian, tidak seluruhnya. Masih banyak yang pakai jimat, masih banyak yang percaya sama dukun, ya. Masih banyak yang menyembelih kepada jin, masih banyak yang percaya kepada ramalan, masih banyak. Ya. Masih banyak yang percaya sama pamali-pamali, tatoyur, ya. Berbagai macam kesyirikan tersebar di masyarakat. Banyak sekali, ya. Ya. Adat-adat kebiasaan terdahulu masih dilestarikan, ya. Tradisi-tradisi kesyirikan masih dilestarikan, bahkan digalakkan, bahkan dikembangkan sebagai sumber wisata dan yang lainnya, sumber pemasukan. Sebagian kuburan-kuburan didatangi, kemudian untuk ada penjaga-penjaganya, orang-orang minta ke situ, minta kepada penghuni kubur, dilestarikan. Tidak semua orang Islam kemudian di atas tauhid yang benar, ya. Oleh karenanya jika seorang sudah berada di atas tauhid, dia berusaha untuk istiqamah beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar. Dan itu butuh ilmu, butuh belajar, butuh perjuangan agar dia meninggal di atas perkara yang merupakan istiqamah yang terbaik, yaitu istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia hanya bertawakal kepada Rabbul Alamin, dia tahu semua di alam semesta hanyalah sebab, yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berikhtiar, tapi dia yakin yang menentukan akibat hanyalah Rabbul Alamin. Jika dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Baik. Di antara perkara yang berkaitan dengan istiqamah, secara umum istiqamah masalah tauhid, istiqamah dalam amal saleh, maka tidak disyaratkan bahwasanya seorang istiqamah tidak boleh salah, tidak disyaratkan. Seorang boleh melakukan kesalahan, seorang boleh melakukan dosa. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepada Allah wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Menunjukkan orang yang istiqamah bisa jadi terjerumus, bisa. Tetapi dia langsung istighfar. Dia segera istighfar. Rasulullah SAW pernah bersabda, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah karena tidak bakalan mampu. Nah, jadi ada solusi ketika kita terjerumus, kita berusaha lurus nih. Istiqamah lurus. Kita pasti suatu saat akan miring kanan. Hawa nafsu kita terkadang mendominasi kita. Ya. Jiwa yang buruk terkadang mendominasi kita. Kita punya jiwa yang buruk. Ya. Makanya Nabi SAW kalau berkhutbah sering mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, dan kami berlindung kepada jiwa kami yang buruk. Yang buat kita menyimpang ada faktor eksternal itu syaitan, dan ada faktor internal itu keburukan jiwa kita sendiri. Ya. Oleh karenanya terkadang kita dikuasai oleh jiwa yang buruk, akhirnya kita menyimpang, keluar ke kanan, keluar ke kiri, maka segera istighfar agar kita bisa lurus kembali. Makanya Nabi SAW ketika mewasiatkan kepada sahabat, Rasulullah SAW berkata, seorang sahabat kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dimanapun dan kapanpun, selalu kau bertakwa. Jadikanlah takwamu adalah pakaianmu. Kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Ya, dan pakaian ketakwaan adalah yang terbaik. Ya, kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin kata Allah Subhanahu wa taala walibas ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada engkau pakaian. Pakaian itu indah, menghiasi badan, tapi kata Allah walibasut taqwa dzalika khair. Ketakwaan itu lebih indah lagi, ya. Itu lebih baik. Dan Allah menamakan ketakwaan dengan libas. Libas itu adalah menutupi sekujur tubuh. Maka demikian juga ketakwaan harusnya menutupi sekujur tubuh kita. Kita punya pakaian ketakwaan yang ya kita berusaha kita gunakan selalu di mana-mana, dimanapun dan kapanpun. Tetapi jika seorang sudah berusaha bertakwa, pasti suatu saat dia akan menyimpang. Sifat manusia punya potensi melakukan dosa. Ya, ketika dia menyimpang apa yang dilakukan, agar kembali istiqamah, istighfar, wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah, istiqomahlah dan istighfar. Kenapa Allah kata sebagian ulama, kenapa Allah menggandengkan antara istiqomah dengan istighfar?
karena tidak mungkin seorang istiqomah melulu. Dia pasti suatu saat menyimpang. Saat dia menyimpang ada solusinya, itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disyaratkan orang istiqomah tidak boleh berdosa. Itu bukan syarat. Yang disyaratkan istiqomah tidak boleh terus-menerus dalam dosa. Kata Allah, walladzina idza dzalamu anfusahum, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah tentang ciri-ciri penghuni surga di antaranya yaitu orang-orang yang jika melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, melakukan kemaksiatan yang keji yang buruk, yang tidak disukai oleh jiwa, perbuatan maksiat, ya. Maksiat yang parah, ya. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa kepada diri mereka sendiri. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus dalam apa yang mereka lakukan. Kita semua pernah melakukan dosa dan kita pasti melakukan dosa. Yang bedanya antara orang istiqomah dengan tidak istiqomah, kalau orang istiqomah dia segera bertobat. Itu bedanya. Jadi saya ingatkan, bukan berarti kalau Anda melakukan dosa berarti Anda tidak istiqomah. Itu seorang berusaha semaksimal mungkin. Ketika dia terjerumus, dia tidak terus-terus segera kembali kepada Allah agar dia masih tetap di atas orang istiqomah. Tapi kalau dia terus menyimpang, tidak balik-balik, maka tidak dikatakan lagi dia istiqomah. Dia tidak akan meraih janji yang kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia akan meninggal, malaikat turun ketika dia dalam kondisi yang menakutkan. Dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan hartanya. Dia akan bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dia lakukan selama ini. Dia ketakutan luar biasa, wajar manusia. Mau laporan, pertanggungjawaban. Dan dia sadar, dia ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dalam kondisi yang genting tersebut, Allah turunkan malaikat untuk buat dia tenang. Ini hanya bisa dilihat oleh orang yang istiqomah. Nah, kalau dia menyimpang tidak balik-balik, bukan istiqomah. Istiqomah itu lurus, nyimpang balik lagi. Ya, ini di antara makna istiqomah. Ya. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan istiqomah, istiqomah maknanya adalah menempuh jalan yang sirat mustaqim, ya, jalan yang lurus. Maka seorang kalau ingin istiqomah dia hendaknya i'tidal, mu'tadil, di tengah-tengah. Jangan sampai dia ifrat atau tafrid, berlebih-lebihan, ekstrim ke atas atau ekstrim ke bawah. Di dunia ini selalu ada tiga. Ada yang tengah, ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Selalu demikian. Ada yang tengah. Namanya istiqomah itu selalu di tengah. Makanya kalau kita baca akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam dibandingkan agama lain, di tengah. Dibandingkan Yahudi, dibandingkan Nasara. Ya. Sistem ekonomi Islam juga dibandingkan dengan misalnya sosialis dengan kapitalis. Kita akan lihat, saya sudah bahas dalam masalah keindahan Islam. Islam dibandingkan agama lain di tengah. Dalam Islam ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan Ahlul Bidah. Orang-orang yang menyimpang dalam agama juga di tengah. Ada yang berlebihan dalam agama, ada yang berkurang-kurang dalam agama. Ya. Kita dapati orang terlalu berlebihan sehingga gulu, ekstrim, dan ada yang menyampingkan agama, mengeremehkan agama seperti orang-orang liberal. Ya, seperti orang liberal, seakan-akan Al-Quran dan Sunnah tidak perlu, mereka membuat syariat sendiri. Sebagaimana salah seorang dari mereka berkata, Al-Quran itu hanya turun, hanya relevan untuk 1400 tahun yang lalu, diturunkan kepada seorang nabi dari Arab, yang tinggal di Arab, hanya cocok 1400 tahun yang lalu, jangan dipakai, kita ambil tekstualnya untuk zaman sekarang. Ya. Sehingga mereka mengatakan hanya relevan untuk zaman dulu, sekarang kita butuh untuk ijtihad, untuk bikin hukum-hukum baru. Ini diucapkan oleh mereka. Waliyadzubillah, ya. Berani sekali mereka. Sehingga Al-Quran Sunnah, kalau kita bicara Al-Quran Sunnah, mereka hanya tertawa. Ya, karena kita sedang berbicara suatu sumber hukum yang hanya relevan pada 1400 tahun yang lalu. Kata mereka sekarang sudah saatnya kita ijtihad sendiri. Ya, seakan-akan mereka mengatakan Al-Quran sudah expire, As-Sunnah sudah expire. Orang liberal banyak seperti itu. Maka namanya istiqamah itu di tengah, tidak ekstrem garis kanan, tidak juga ekstrem garis kiri, tapi apa nih, di tengah. Dalam banyak hal tentu ini butuh pembahasan tersendiri, pembahasan tentang wasatiyah ahli sunnah, tentang moderatnya ahli sunnah wal jamaah, butuh pembahasan tersendiri. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya akan sampaikan beberapa poin bagaimana cara kita istiqamah, ya. Di antaranya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Dan di antara doa yang paling terbaik untuk istiqomah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa sering kita ucapkan tapi kita lalai ketika mengucapkannya. Kita berdoa tapi kita tidak menghadirkan hati kita, ya. Ya. Kita berdoa tapi tidak menghadirkan hati kita. Sementara Nabi berkata,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin Allah akan mengabulkan, ketahuilah Allah tidak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari, harusnya kita fokus. Itu doa yang terbaik. Yang kita baca dalam kondisi terbaik sedang salat. Yang kita buka dengan membaca surat terbaik, surat Al-Fatihah. Yang diawali dengan pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, subhanallah, yang menguasai hari pembalasan. Ya, Raja di hari pembalasan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah engkaulah kami beribadah. Kami tidak pernah beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Kami bertauhid. Wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Kami bertawakal kepada Engkau. Setelah mukadimah tersebut, kita masukkan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa paling menakjubkan, cuma penyakitnya kita lalai. Karena kita sudah hafal Al-Fatihah, seakan-akan kita sholat tinggal pencet Al-Fatihah jalan sendiri seperti kaset yang berjalan sampai kita tidak fokus dengan apa yang kita baca. Di antara doa adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai pembolak-balik hati manusia, ya kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Di antaranya doa-doa zikir pagi petang. Ya. Doa zikir pagi petang juga itu di antara doa-doa yang membuat kita untuk bisa apa? Istiqamah ya. Ya, misalnya Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, yaitu jagalah jasadku, jagalah pendengaranku, jagalah penglihatanku. Ini contoh agar kita bisa istiqamah ya. Kemudian ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita raih. Istiqamah adalah berjalan sampai penghujung. Betapa banyak orang yang start di awal indah tapi penghujungnya dia belok. Padahal yang menjadi patokan ujungnya. Yang jadi patokan adalah ujungnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang jadi patokan adalah ujungnya. Maka seorang berusaha untuk istiqamah agar dia mencapai tujuan yang terbaik. Karena kita tidak tahu bagaimana ujung kita, maka jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita raih. Kita nggak tahu bagaimana ujung kita. Ya. Sebab bisa saja membuat kita menyimpang. Sebab bisa betapa banyak orang yang tadinya istiqamah kemudian menyimpang. Betapa banyak orang tadinya yakin dengan Allah kemudian jadi ragu. Betapa banyak orang tadinya husnudzon kepada Allah jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Tidak sedikit, banyak. Maka kita harus yakin bahwasanya kita enggak tahu ujung kita, ya, maka jangan pernah kita ujub dengan apa yang sudah kita raih dalam agama ini, ya. Kita tidak tahu penghujung kita bagaimana. Yang kedua, ya, yang buat kita tidak ujub juga, kita tahu bahwasanya semua yang kita raih ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita raih atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menggali Khandaq, berkata, "Wallahi laulullah mahtadaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat hidayah. Walaulullah mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sedekah, kita tidak bisa salat. Allah mengatakan, ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia Allah, ya, dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian jadi orang saleh, tidak seorang pun. Tetapi Allah mensucikan, Allah menjadikan orang saleh siapa yang Allah kehendaki. Allah sebutkan semuanya di Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka hampir-hampir memfitnah engkau wahai Muhammad dari wahyu yang kami berikan kepada engkau, ya. Kalau tidak kau menyimpang, mereka akan menjadikan engkau menjadi teman mereka. Kata Allah, walaula tsabbatnaka. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad. Kalau bukan kami kokohkan engkau.
Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kau condong kepada mereka. Karena orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya kasih syubhat. Ya Muhammad, ya Muhammad, kalau kau begini, kau begini. Ya Muhammad, ikutilah cara kami. Ya Muhammad, tinggalkan orang miskin, ikut kami. Kalau kau ikut kami, tinggalkan orang miskin, maka orang akan banyak masuk Islam. Kasih syubhat kepada Nabi SAW. Nabi mendengar dan Nabi merenungkan. Ya. Maka Allah mengatakan, walaula an tsabbatnak. Kalau bukan kami kokohkan engkau Muhammad, kau akan menyimpang. Kau akan condong kepada mereka. Ya. Kalau Rasulullah SAW saja yang menyelamatkan hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana lagi dengan kita? Oleh karena jangan pernah sombong, jangan pernah sok dengan apa yang sudah kita raih. Ya akhi, kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita bisa Islam, ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan orang mulai ujub, dia akan berujung pada su'ul khatimah. Dia akan berujung pada su'ul khatimah. Sebab utama yang buat orang berkesudahan dengan kesudahan yang buruk adalah penyakit hatinya. Di antaranya ujub, di antaranya riya, di antaranya sombong dan yang lainnya. Hati-hati. Ya. Jadi ini agar kita bisa istiqomah, pertama berdoa kepada Allah, yang kedua jangan pernah ujub. Yang berikutnya kita mengambil sebab-sebab untuk kita bisa istiqomah. Di antara sebab istiqomah, berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh, bersabar dengan mereka. Orang soleh tidak ada yang sempurna, tapi mereka soleh. Mungkin kadang-kadang enggak enak, kadang-kadang namanya manusia. Tapi kita disuruh bersabar. Allah berkata kepada Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang miskin yang mereka menyeru berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi hari petang hari. Ya. Allah suruh Nabi untuk bersabar bersama orang-orang yang saleh. Kita pun demikian. Kalau ingin istiqomah harus punya kawan-kawan, ketemu dengan mereka, bukan terus main sama mereka, enggak. Ada kumpul dengan mereka, ada hubungan dengan mereka, sehingga dengan kita berkawan dengan orang soleh kita bisa istiqomah. Kita salah diingatkan oleh mereka, ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Jangan sampai salah bergaul. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang bergantung agama temannya. Maka hendaknya salah seorang kalau mau berteman, cari sahabat, lihat siapa yang dijadikan sahabatnya. Tidak sembarang kita kemudian memilih teman. Mungkin yang terakhir sebelum saya buka tanya jawab adalah menjauhi segala sebab-sebab penyimpangan. Menjauhi segala sebab penyimpangan. Dan penyimpangan dari istiqomah dua, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat kita tahu, kontak dengan wanita yang tidak halal bagi kita, ketawa-ketiwi dengan mereka, berbicara dengan seenaknya dengan mereka, membuka pintu celah bagi mereka, ya kita lemah. Kita lemah, setan tahu kelemahan laki-laki ya. Pintu syahwat terbuka sekarang di zaman ini dengan seluas-luasnya, ya. Seorang bisa jadi terjebak, tertawan oleh syahwatnya sehingga dia tidak bisa tidur kecuali dia melampiaskan syahwatnya. Entah apa yang dia dengar, entah apa yang dia lihat, entah apa yang dia bicarakan. Maka hati-hati, segala sarana yang bisa mengantarkan kita kepada tawanan syahwat, maka kita waspada ya. Jangan pernah seorang merasa pede dengan imannya ya. Dia bisa tergoda kapan saja kalau dia membiarkan dirinya terjebak dalam sarana-sarana syahwat. Yang kedua syubhat, jauhi segala syubhat. Kalau enggak jelas enggak usah kita baca, enggak usah kita dengar, enggak usah. Ya, sudah kita belajar yang benar, ada Al-Qur'an, ada hadis, kita dengar, enggak usah kita coba-coba mendengar syubhat. Sana orang-orang ateis punya syubhat, orang-orang musyrikin punya syubhat, ya. Orang-orang ahlul bidah punya syubhat, enggak usah. Kita yang jelas-jelas saja, yang jelas-jelas saja masih banyak tidak bisa kita kerjakan, jangan cari-cari yang tidak jelas. Wallahu alam bisawab, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada para dokter, para guru. Semoga bermanfaat, semoga Allah mewafatkan kita di atas istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kajian yang sangat bermanfaat kali. Jadi jelas bahwa memang istiqomahnya bukan istiqomah dalam melaksanakan ibadah ya Ustadz ya jadinya ya. Tapi semuanya di antaranya yang paling top, yang paling utama adalah istiqomah dalam iman, tauhid. Ya. Seperti biasa Ustadz banyak pertanyaan kalau dari Ustadz Firanda kasih ceramah. Salah satunya yang memang jadi pertanyaan saya juga Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar iman kita tetap stabil? Karena iman ini kan kita ketahui sering lagi down, lagi up gitu loh. Kadang-kadang sholat sunnah semua kita kerjain, kadang-kadang males gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau mau iman stabil itu kayak saya boleh katakan mustahil. Kalau kita manusia nggak mungkin stabil. Malaikat aja yang stabil atau para nabi yang selalu naik. Kita manusia, iman adalah naik dan turun. Ya, iman adalah tempatnya manusia, tempatnya
khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya Nabi berkata, kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam, namanya anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Maka kalau kita suruh stabil terus, saya rasa enggak mungkin ya. Karena kita pasti iman naik turun. Tapi kalau kita lagi turun, jangan dibiarkan turun terlalu lama, jangan semakin parah. Turun harus ada batas, segera kita kembali. Tadi saya bilang istiqomah, saya bilang tadi kan, enggak mungkin kita lurus terus. Kita pasti menyimpang, entah belok kanan, entah belok kiri. Maunya jalan lurus, tapi banyak yang menarik di kanan kiri, sehingga akhirnya kita nengok, begitu nengok lama-lama nengok beneran, akhirnya mampir sebentar ya. Mampirnya jangan lama-lama. Jangan kejauhan, jangan kelamaan. Segera balik kepada Allah. Kita harus sadar. Makanya di antara fiqhil abdi, sebagaimana perkataan Abu Darda, di antara fikih seseorang atau kecerdasan seseorang, dia tahu dari mana min haitsu utiya, dari mana dia imannya turun, dia harus tahu. Kita ini tahu, untuk hal ini saya enggak terpengaruh. Hal seperti ini saya mudah terpengaruh. Kalau kita tahu, misalnya ada sebagian orang, dia kalau masalah mungkin perempuan dia tidak terpengaruh mungkin ya. Tapi kalau masalah harta dia mudah sekali tergoda. Sehingga dia mungkin mengambil pekerjaan yang haram atau apa ya. Kalau dia tahu itu, dia tutup pintu itu. Sebagian orang kalau kita tawarin dengan harta haram dia enggak, tapi kalau tawarin cewek langsung KO. Ya udah tahu kamu terendah, lemah dalam cewek, jangan coba-coba. Jangan coba-coba kasih nomor telepon kamu sama dia. Oh, kamu pasti akan tergoda, atau minta nomor teleponnya. Sudah minta, oh sudah. Enggak. Masing-masing tahu diri. Kalau ada orang, kalau dia bersendirian, dia safar sendirian, dia pasti bermaksiat. Jangan safar sendirian. Kalau dia tahu dia safar sendiri pasti bermaksiat, dimulai di pesawat goda-goda pramugari, mulai mumpung enggak ada istri ya, mulai iseng-iseng goda pramugari ya. Kemudian datang pramugara, kemudian mulai dia tahu ada orang sendirian, dia tidak bisa kuat. Masing-masing orang, maka orang mengenal titik lemahnya. Jadi maksudnya di antara kecerdasan seorang, dia mengenal titik lemahnya sehingga dia jangan pergi menuju ke titik tersebut. Ya. Kalau dia pun terjerumus, Allah Maha Pengampun, segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bagaimana cara stabil? Saya bilang enggak mungkin stabil, tapi cara kita bagaimana berusaha untuk menstabilkan itu mungkin. Yang tadi saya sebutkan, berusaha untuk stabil. Kalau stabil mulu sulit. Bagaimana tadi yang saya sebutkan, berteman dengan orang soleh, kemudian ya tadi ngaji, nuntut ilmu. Di antara hal yang buat kita istiqomah, kita bikin pengajian, nuntut ilmu, kita belajar, tambah iman dan yang lainnya. Kalau kita bersalah, segera bertaubat, jangan lama-lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini kebetulan ada satu pertanyaan dari peserta kajian. Assalamualaikum Ustaz. Kalau di kantor jelas kita bekerja sesuai dengan jam kerja. Tetapi kalau WFH di sela-sela kerja, kadang-kadang kita nyambi pekerjaan rumah dan pekerjaannya selesai lebih cepat, tidak sama dengan jam kerja apabila di kita WFO atau work from office. Bagaimana dengan gaji yang kita terima selama WFH? Apakah halal? Karena hal itu bisa mempengaruhi istiqomah kita dalam memperoleh rezeki yang halal. Saya rasa minta ini pengertian dari atasan ya. Kita WFH, work from home, kita minta kepada atasan, bilang bahwasanya kita tidak bisa maksimal di sini. Mohon dimaklumi ya. Mungkin dia akan kasih toleransi sekian. Kalau dia kasih toleransi, insya Allah halal. Karena saya rasa setiap kondisi punya kebijakan tersendiri. Tapi kalau dia bilang tidak ada, itu berarti kita harus nambah jam kerja. Kalau enggak, kita harus kembalikan sebagian gaji kita. Jadi sebelumnya kita harus minta, kalau perlu kita, kalau bisa kita minta pemaafan ya dari atasan. Dalam tanda kutip kita minta maaf kepada atasan karena kita menyadari kita nggak bisa kerja fokus. Karena kita di rumah kita nyambi ini, nyambi sehingga mungkin toleransi hilang 2 jam, harusnya 8 jam kerja, 2 jam mungkin hilang. Jadi saat itu kita minta toleransi dari atasan. Ya, yang penting misalnya kita bilang, Pak Bos, yang penting pekerjaan selesai ya. Saya qadarullah enggak bisa standby selama 8 jam. Kalau dia mengerti selesai. Kalau dia bilang enggak, ya kita harus kembalikan gaji kita. Ya, enggak boleh kita makan semuanya, karena berarti ada harta haram yang kita makan ya. Karena kebijakan, saya rasa ada kebijakan tersendiri ya. Saya bicara pekerjaan anak sekolah saja, aduh kita anak sekolah online kacau semua. Akhirnya macam-macam lah ya. Alhamdulillah anak sekarang udah mulai offline. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi Ustaz, masih banyak Ustaz sebenarnya, tapi saya bacakan beberapa saja. Ya, di sana belum buka puasa kan? Iya kan sama-sama kita di Jakarta Ustaz. Oh belum, keren sudah. Silakan. Oh itu ada Prof Zaki, Prof ada yang mau bertanya Prof? Silakan Prof. Tanya langsung ya. Silakan Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Apa yang disampaikan tadi benar-benar meresap gitu ya.
Biasanya kalau kita dengar ceramah kan, ya kok itu aja. Tapi begitu kalau kita dengarkan dengan konsentrasi, dengan resapi, alhamdulillah akhirnya bisa masuk gitu ya. Alhamdulillah. Makanya itu salah satu kunci ngikutin ceramah, bukan asal dengar gitu ya. Atau mungkin karena lagi lapar Pak, lagi puasa Pak Prof. Justru malah konsentrasi kalau saya lapar jadi konsentrasi. Jadi. Nah, silakan Prof. Gelitik tadi yang itu ada orang yang mau merevisi Al-Quran dengan apa namanya alasan begini-begini. Itu kan dilakukan oleh seorang yang intelektual lah ya, orang intelek, orang yang tahu. Nah, kalau kita tanpa membacanya tanpa iman, saya kira kita bisa terbawa itu alasan-alasannya kok logis gitu ya. Iya. Oleh karena itulah pentingnya kita memahami sesuatu itu dengan iman. Sebab agama tidak bisa sepenuhnya kita pahami secara rasional. Saya kira. Terima kasih tadi disampaikan seperti itu sudah jadi pemikiran saya udah lama. Kok beraninya orang seperti itu atau kok bisa dia berbuat seperti itu ya. Saya sering bilang begini Prof, saya bilang Tayyib. Taruhlah kita Al-Quran kita buang sudah expired. Ya. Kemudian sunnah kita buang. Terus pakai akal siapa mau bikin hukum? Akal kamu atau akal saya? Mereka lebih pintar, saya atau kamu? Apakah Allah membiarkan manusia membuat hukum sendiri? Ya. Kan tidak logis juga. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu? Yang lebih pintar, IQ saya lebih tinggi atau IQ kamu? Ataukah mereka? Kita nggak tahu. Akhirnya jadi amburadul seperti ini. Akhirnya bikin agama sendiri. Konsekuensinya, cuma mereka nggak terus terang mengatakan demikian. Mereka hanya mengatakan, ini ucapan mereka sampai sekarang masih di YouTube juga ada. Mereka mengatakan sudah expired dan yang lainnya, ya itulah. Betul, itulah menurut saya kalau kita memahami ilmu tanpa disertai iman ya, itu ya, benar. Barangkali kalau saya ingat zaman Bung Karno itu dulu ya, mungkin Pak Ustadz belum lahir, saya udah lahir ya. Ilmu tanpa agama itu adalah buta, ilmu agama tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ya. Saya kira itu benar. Jadi dua-duanya harus sejalan ya, enggak dengan dipahami secara logika saja. Iya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Tadi kan seperti dukun-dukun tadi ya, dukun-dukun yang bisa meramal dan nah menurut saya apakah itu dia kena dosa syirik atau dosa berbohong, karena nggak mungkin dia benar ramalannya gitu. Kan pasti bohong lah. Iya, kalau mereka benar terus mereka pasti kaya raya, karena kalau undian lotre pasti menang terus, tapi ternyata mereka miskin, makanya buka praktek perdukunan. Ya itu dia, apakah dia kena dosa syirik apa dosa bohong? Allah alam, Dok. Nanti kita tanya sama dukun deh. Oke, makasih Prof atas masukannya dan penguatannya. Syukran, jazakumullah khairan. Terima kasih Prof Zaki. Ada pertanyaan lagi Ustadz? Singkat saja. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menjawab subhat tentang tauhid dibagi 3 itu adalah bid'ah? Itu bagaimana Ustadz? Tauhid bagi 3 tadi sekedar ini metode belajar, sama dengan hukum fikih jadi 5, ada wajib, ada sunnah. Itu Rasulullah tidak pernah bilang hukum fikih jadi 5. Sama seperti bahasa Arab terbagi atas isim, fi'il, kata kerja, isim, kata benda, huruf. Itu metode. Kita nggak usah bagi-bagi tauhid deh, nggak usah. Tauhid cuma satu. Yang penting kamu yakin nggak yang ciptakan alam semesta hanya Allah saja. Kalau kamu yakin ya sudah. Kamu nggak usah. Kalau saya namanya tauhid rububiyah. Kalau kamu nggak usah bagi, nggak apa-apa. Kamu yakin nggak bahwasanya yang tahu ilmu gaib cuma Allah? Kalau kamu yakin ya sudah, berarti saya sama dengan kamu. Kamu yakin nggak bahwasanya yang hanya berhak diibadahi hanyalah Tuhan? Yang Maha Esa, yang Maha Pencipta, yang Maha tinggi sifatnya, Dia saja yang berhak untuk disembah. Kamu yakin nggak? Kalau kamu yakin, ya sudah. Itu hanya sekedar klasifikasi bagaimana dalam ilmu, dan banyak ilmu kita sering mengklasifikasi, ya enggak? Ilmu kedokteran, ilmu kimia, selalu ada klasifikasi untuk memudah metode yang belajar. Ini bagi orang yang, mohon maaf, orang yang belajar, kuliahan pasti ngerti ini. Ini sekedar metode belajar agar kita tidak salah dalam memahami. Kenapa? Karena di sana ada orang, dia meyakini yang mencipta alam semesta hanya Allah, tapi dia masih menyembah Nabi Isa. Nah, kita bilang dia rububiyahnya udah benar, uluhiyahnya keliru. Itu sekedar untuk agar kita tidak salah dalam titik yang lain. Jadi dengan ada klasifikasi ini hanya sekedar kemudahan untuk belajar. Tidak harus kamu mengikuti klasifikasi saya, yang penting kamu jangan syirik. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Oke, demikian saja mungkin para dokter, para guru, karena waktu sudah menjelang berbuka puasa. Harus persiapan ya. Semuanya harus betul persiapan dan istiqomah bisa puasa, kita harus berbuka dengan baik. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.